Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan saya selalu channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini. Dan sekarang kita bisa lihat di depan ini monitor, itu hari Selasa, Tuesday, 18 Februari. Sekarang jam menunjukkan pukul 13.02 WIB, yaitu Jakarta Time ya. Dan perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading perusahaan dimanapun ya. Subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya untuk mengupdate berita seputar trading emas berikut artikel-artikel terbaru. Like beserta komen di kolom komentar. Dan sekarang kita bisa lihat ini yang tabel paling atas ya. Itu emas sekarang menuju high-nya itu di 2915.69 dan itu terjadi pada barusan ini tepatnya 12.38 dan low-nya itu di 2892.06 itu ada di pada jam 8.34 tadi pagi ya, barusan ini. Dan sekarang angka menunjukkan di 2912. Dan perlu dicermati ini sekarang ini yang berjalan ini itu adalah XAG USD, yaitu harga silver di mana high-nya itu ada di 32.46 dan low-nya ada di 32.06 dan sekarang bertengger di sekitar di 32.36. Oke, dan kita bisa lihat ini satu lagi tabel sebelah kiri ya. Ya, di mana kemarin saya mengatakan itu harga tingginya atau big range-nya itu ada di 2915 sampai dengan 2918. Itu tidak terjadi, namun high-nya itu ada di kisaran di 2906.5 ya, 0.4 lah. Tapi hari ini tercapai itu di harga 2915. Sedangkan low di pantulannya ada di 2895. Ini tidak tercapai dan saya mengindikasikan berhati-hati pada pukul 15 ini dan di area 2900. Kalau ini tidak tercapai, besar kemungkinan bisa mencapai di 2879, tapi tidak tercapai hanya di 2895. Jadi yang tercapai high-nya itu tapi hari ini ya, hari Selasa. Dan ini saya memperkirakan range normal juga sama, ini tercapai tadi barusan. Dan low-nya itu saya juga memperkirakan kemarin itu berhati-hati di pukul 15 apabila tidak bermain di angka 2900. Dan itu low-nya akan memantul pada harga 2882 sampai dengan 2885 ya. Dan itu pun terjadi pada hari ini. Kita bisa lihat low-nya ada 2892, selisih 10 poin. Maaf ya. Lalu kemarin itu ada sebuah artikel ya, dan kita bisa lihat ini di sini ya. Ini jamnya menunjukkan itu kemarin pukul 5 sore lewat 4 menit ya. Jadi emas naik karena melemahnya US dollar dan masalah Trump punya tarif ya, kebijaksanaannya. Ini adalah salah satu isi beritanya ya. Dan kita bisa koreksi satu-satu ya. Jadi emas waktu mencapai rekor di 2942 dan itu target selanjutnya ya. Itu untuk Presiden Trump ya. Itu ada dikenakan tarif ya dengan otomotif itu direncanakan dan Fed akan official akan
kasih testimoni ya, yaitu Bowman 1-2, satu lagi yaitu Waller tadi pagi pukul 6. Dan ini isi beritanya tidak ada mengatakan apa-apa, ulasannya hanya bolak-balik, bahkan tetap mengekspek itu harga emas mencapai 3.000. Ya, nanti bisa kalian untuk mereply ya. Dan masalah tensi geopolitik di perdamaian di Ukraina dengan Rusia. Oke. Dan ini adalah purchasing saya, di mana saya mengejar beli ya. Itu tepatnya pukul 16.02. Saya membeli di 29.01 ya. Ya, itu jamnya juga sama. 16.02 ya. Pukul 22 juga saya melakukan aksi lagi ya. Di 29.00.5 itu kedua kali ya. Ya, tidak berubah. Ya, margin juga tetap. Dan untuk ketiga kalinya itu saat-saat menjelang penutupan Eropa ya. Saya juga masuk karena itu yakin sekali harga akan naik ya. Ya, bisa dilihat ini jelas sekali. Dan sampai sekarang saya masih belum melikuidasi. Dan ini juga waktu itu kemarin malam juga ada berita itu masalah Ukraina ini, bahwa UK, Inggris juga masih tetap membantu ya untuk masalah dia punya ininya, keamanannya ya, mengirim pasukannya. Dan ini bisa lihat itu beritanya. Ya. Dan ini beritanya resmi, tidak ada yang diubah ya. Itu sumbernya resmi dari kantor berita Reuters ya. Ya, itu jelas sekali, tidak kita ubah. Ini adalah bentuk keprihatinan dari Eropa ya. Dan kemudian ini ada berita juga mengenai harga emas juga ya. Ini saya dapatkan pada jam 2.37 dini hari tadi ya. Dan itu isi beritanya tidak jauh beda ya dengan beberapa jam yang lalu, cuman dirubah kata-katanya aja. Itu tetap emas masih mencari rekor di 2942. Target selanjutnya yaitu tarif otomotif, yaitu Fed punya official mau pidato ya. Dan kita sudah ketahui pukul 10 dan pukul 6 tadi pagi ya. Semuanya tidak ada perubahan. Jadi ujung-ujungnya itu kebijaksanaan politik dari Trump ya. Lain tidak ada. Dan masalah bunga, dan saya rasa bunga nggak begitu cepat lah. Dan ini Bank Australia memotong suku bunganya dari 4,35 menjadi 4,1.
itu saya dapatkan beritanya pukul 10.32 ya, yaitu Australia Central Bank itu memotong suku bunga, inflasinya juga turun ya, perkiraannya di ini. Dan ini adalah beritanya ya, itu dimunculkan pada pukul 11.49 ya. Oke, 11.49. Nah, ini isi beritanya. Itu negara keempat Australia itu memotong suku bunganya, kalau boleh dikata. Dan kita sudah mengetahui Kanada, Euro, Australia, Inggris, jadi dia negara keempat. Jadi yang pertama Kanada, lalu Euro, ketiga Inggris. Nah, ini yang keempat, negara keempat. Dan ini ulasan dari harga emas itu bahwa kita masih traders masih demand pada pukul 10.35 ya, sebagai safe haven ya. Dan ini adalah isinya, dibolak-balik juga, tidak ada mirip, semuanya mirip-mirip. Kedua Fed official juga bicara tadi, nggak ada apa-apa. Lalu perkiraan Goldman Sachs itu harga emas bisa mencapai 3.100 pada akhir tahun 2025 ini, berarti tahun ini. Itu hanya perkiraan ya, 3.100 loh. Dan sudah diketahui import baja itu sudah naik ya, dan sudah pasti itu imbasnya ke otomotif. Dan ini adalah signal ya, saya ulangin yang pertama. Bisa dilihat ini pada pukul 17.29 signalnya masih mengarahkan turun, merah ya. Lalu pukul 22.56 itu sudah mengarah naik ya, naik terus sampai detik ini sekarang. Signalnya mengacu pada pukul 10.16 masih naik ya. Dan hati-hati, ini saya ulasin, ini silver. Dari kemarin saya sudah mengatakan tahun 2024 silver kenaikannya sedikit, kalau tidak salah hanya 5% ya. Dan sekarang ini di awal tahun 2025 sudah mau 10% dia naik. Sedangkan harga emas masih belum apa-apa ya. Dan ini signal yang tadi saya katakan bahwa pukul 12.19 barusan ini itu masih mengacu untuk naik ya. Dan ini adalah daftar angka-angkanya yang mereka perkirakan ya, 12.19 ya. Itu ada di 2922, 2940, 2950. Wow, berhati-hati itu. Dan supportnya ada di 2892 dan 2877. Opsinya lebih banyak orang membeli daripada menjual, di mana kita ketahui buynya itu ada di angka 54% ya. Jadi jelas sekali angka 54% sudah miring sebelah ya. Ini 46%. Lalu ini ada data yang akan dihadirkan nanti malam, dan ini sudah keluar tadi, yaitu New York Empire State Manufacturing Index. Itu ada kemajuan ya, berarti dia punya manufakturnya bagus ya. Lalu NAHB House Market itu masih oke. Agak menurun, kemarin 47 sekarang 46 ya.
itu tidak ada apa-apa. Dan ini yang lebih penting, yaitu pukul 1 ya, pukul 1 dini hari ya, di mana bar akan berpidato lagi. Dan kita sudah ketahui kalau beliau yang berpidato selalu itu harga emas itu jatuh, tidak ada naiknya. Dan satu lagi, ini saya sekarang screenshot dan saya akan kirim ke saya punya tablet ya, dimana ini sekarang adalah purchasing saya ya. Nah itu sekarang saya masih belum ini ya, masih running ya, sama dengan di tablet ya. Oke, dan sekarang kita lihat bagaimana analis saya ke depannya untuk hari ini. Dan di sini saya mematok itu kemarin di angka di 2924, mungkin ada perubahan ya. Jadi saya mematok ini sekarang mungkin lebih tinggi ya. Lalu di bawahnya ini ada di Oke, dan kita bisa foto ya seperti biasa. Berhati-hati dan dengan server itu ya, saya rasa mungkin mereka sudah berhitung apabila terjadi kenaikan itu sampai dengan angka di 35. Dan perlu diketahui 35 itu tidak jauh ya, dan sekarang sudah 32,39 loh ya. Ini posisi saya dan ini adalah perkiraan saya ya. Kita anggap kalau seandainya range besar ya, itu bisa mencapai di 29, 38 sampai dengan 43. Kalau untuk low-nya saya rasa habis ya. Itu yaitu sekarang di 2892, dan saya rasa itu tidak akan tercapai lagi dan mungkin akan tercapai di pantul ya. Jadi hanya smash down aja sebentar. Itu mungkin di area, kalau range besar ada di 2898 sampai dengan 2903 lah. Itu kurang lebih di sana. Dan itu pun saya rasa sulit ya, kecuali ada sebuah berita ataupun indikasi yang mendukung. Lalu ini perkiraan kalau seandainya ini market ya berjalan normal ya, itu ada di sekitar di 2928 sampai dengan 32. Itu perkiraan normal. Dan low-nya itu juga diperkirakan juga ada, kalaupun ada di daya pantul atau sebuah berita atau artikel yang ini, itu akan paling menuju di 2900 dengan 2905. Dan perlu diingatkan, hati-hati pada pukul 15 sampai dengan pukul 19 ya, apabila harganya itu bermain di area di 2925. Itu bukan hal yang tidak mungkin akan mencapai di seperti yang tadi ini, sekitar di 40-an. Itu saya punya analis pandangan ya. Dan sebelum mengakhiri perjumpaan, sekali lagi jangan lupa memberi subscribe, like, maupun komen di kolom komentar. Saya ucapkan selamat siang, selamat menjalani rutinitas kalian semua maupun purchasing kalian semua. Semoga artikel-artikel tadi itu ada manfaatnya, dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Rabu pada jam yang sama ya, yaitu pada tanggal 19 Februari 2025.
Dan saya ingatkan sekali lagi, berhati-hatilah dengan angka-angka silver, itu penting sekali karena pergerakan itu suka diam-diam ya, tidak ada beritanya, tiba-tiba dia naik gitu. Salam cuan dan salam profit. Terima kasih dan selamat siang, dan berhati-hati dengan silver sekali lagi. Oke, terima kasih.